Selamat datang di arena lomba Peleton Takas TNI Angkatan Darat periode 1 tahun anggaran 2017. Berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas, dilandasi dengan disiplin, loyalitas dan kehormatan. Luar biasa. Hari itu kakinya besar-besar, bulunya kuat, ya. Melompat kuat. Jelas itu? Bila mana kepala muli, kamu telan sama Lomba Tontakas adalah suatu lomba yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat dalam rangka untuk menguji dan mengevaluasi satuan setingkat peleton sejauh mana keberhasilan pembinaan satuan. Tujuannya sebagai bahan kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Di titik start 03 04 nomor dada 01 Ya. 07 08 09. Pesertanya adalah perwakilan dari masing-masing kodam ditambah dengan divisi Kostrat. Jadi sekarang ada 17 kontingen, 15 dari kodam, 2 dari divisi Kostrat. Tidak wajib, tapi silakan bagi mereka yang kontingen mau bawa supporter silakan. Itu penyemangat ya. Ada yang bawa drum band, ada yang bawa trompet, ada yang bawa alat-alat seperti adat Bali, ada yang dari Jawa Timur. Dan mereka memberikan support lah semangat kepada rekan-rekannya yang berlomba. Kamu mikir apa? Kok mengkerut keningmu? Tidak. Gembira. 3, 2, 1. Lintas medan, mereka bergerak di hadapan dengan medannya yang cukup bergelombang sekitar 6 km dengan variasi medan, ada yang berair, melewati sungai, ketinggian, turunan, macam-macam yang harus mereka kuasai dengan senjata sesuai dengan kelompok dari senjata mereka. Sesuai dengan kondisi kultur, kalau mereka ada darinya datar, mereka akan lari. Tapi dihadapi dengan medan yang terjal, ada yang lari, ada juga yang jalan untuk mengatur irama nafasnya. Selanjutnya menurun dan mereka otomatis akan lari. Diikuti oleh peserta nomor dada 15. Orang ke-19 dari Kodam Juara! Ini saya! Semangat! Jaya Gatot! Dibutuhkan kecepatan dan kelengkapan dari pelengkapannya. Tidak ada pelengkapan yang tertinggal ataupun yang tercecer. Kalau tercecer, contohnya magasen akan dikenakan denda. Semua ini mental, dasarnya mental. Kalau mental mereka kuat, ini akan berpacu, akan menimbulkan semangat. Jaya Sakti! Lanjutkan nomor dada 07. Ya, bagus. Jaya Sakti! Ya, terus jalan. Jalan. Merdeka! Jalan. Lihat saya, berdiri. Ya, berdiri. Lepas. Lepas. Ayo. Jalan terus. Gimana Pak prajuritnya Pak? Luar biasa. Terus apa Pak ininya, kiat-kiatnya Pak buat semangat itu? Berlatih dengan keras. Tadi Bapak ngelakuin apa aja tuh Pak? Ya, lihat saya. Nah, itu. Itu yang membuat dia gembira itu melihat saya.
Tangkas TNI Angkatan Darat. Periode 1 tahun anggaran 2017. Siap dimulai. Lomba Beton Tangkas TNI Angkatan Darat. Periode 1 tahun anggaran 2017. Saya nyatakan dengan resmi dibuka. Berada di depan. Ada 8 materi. Yang pertama adalah renang militer, jarak 50 meter. Kemudian ilmu medan teori, kemudian ilmu medan praktek dengan jarak kurang lebih sekitar 10 km. Kemudian lintas medan, itu jarak kurang lebih 6 km. Kemudian HTF, jarak kurang lebih 8 km. Kemudian menembak pistol, jarak 25 meter. Kemudian menembak senapan, jarak 100 meter. Setelah pembukaan dilanjutkan renang militer. Renang militer dilakukan dengan jarak kurang lebih 50 meter menggunakan perlengkapan militer lengkap, yaitu helm, senjata. Selanjutnya melaksanakan Garjas A, yaitu lari 3.200 meter. Waktu makin cepat, nilainya makin baik. Dan diurutin dengan usia, kelompok umur usia itu ada untuk Garjas A saja. Salah satu materi di dalam lomba Beton Tangkas adalah menembak, baik pistol maupun senapan. Diawali dengan pemeriksaan administrasi, selanjutnya gelombang per gelombang akan maju dan disiapkan di tenda untuk menerima penjelasan bagaimana teknis pelaksanaan menembak. Selamat sore. Sore. Luar. Munisi masing-masing sudah menerima? Ya. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dari sini nanti petembak bergerak menuju ke garis tembak. Pandang dan tembak, pandang dan tembak. Terbidik, prit, ya, prit, baru tembak. Perhatikan ketembak. Pandang dan tembak. Pandang dan tembak. Terbidik. Kita lihat di belakang ada 3 lesan. Lesan yang pertama itu adalah lesan untuk tiarap, jarak tetap 100. Kemudian lesan yang kedua itu untuk posisi duduk. Kemudian lesan yang ketiga adalah berdiri, sama-sama jarak 100. Tingkat kesulitan yang paling sulit adalah lesan yang berdiri, karena di situ sudah ada banyak sekali gerakan maupun getaran. Apalagi dilakukan pada siang hari, maka ini cuaca juga berpengaruh, sangat berpengaruh. Tantangan terbesar adalah diri sendiri, yaitu mengalahkan bagaimana mereka mental bertanding mereka yang baik. Saya percaya bahwa semua tim ini di dalam pelaksanaan latihan ini nilainya di atas 278 totalnya. Lomba 10, ngaco 11. Lesan pertama, sebelah perkenan. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 10, 3. Sebetulnya tidak yang sulit ya, karena mereka sudah dilatihkan. Hanya tinggal mereka mampu tidak menghadapi tantangan. Karena ini kan lomba ini kan berlanjut, tidak berhenti satu. Orang itu harus mampu berenang, harus mampu menembak, harus mampu ilmu medan, harus mampu lintas medan, begitu. Jadi semuanya ya sama ya, memang berat.
Jadi HTF itu High to Finder Fighter. Ini merupakan salah satu lomba dari ton tangkas, meter ton tangkas, yaitu ada 8 rintangan. Turun, tambah lagi. Ya, bagus. 8 rintangan, yang pertama yaitu jaring pendarat, yang kedua itu luncuran, yang ketiga itu jembatan tali 3, keempat rayapan tali 1, kelima turun hesti, keenam itu snappling, ketujuh itu naik togel, 8 lempika. Tujuannya yaitu agar para prajurit mampu melewati tantangan di medan yang terbuka. Kamu bisa. Selamat berlari. Kuatan. 3, 2, 1, ya! HTF itu kecepatan, juga ketelitian dan ketangkasan. Karena setiap pelaku harus melintasi rintangan-rintangan juga disiapkan. Dan tidak boleh saling membantu saat melintasi rintangan. Jadi mereka itu di sini harus kompak karena antara yang terdepan dengan yang terbelakang itulah yang dinilai, sehingga mereka saling membantu. Khususnya bagi prajurit-prajurit yang mungkin fisiknya sudah lelah atau sudah sakit, mereka akan saling membantu membawakan senjatanya, membawakan ranselnya. Tetapi pada saat di rintangan, mereka harus membawa perlengkapan perorangannya sendiri-sendiri. Nah, suaranya. Apa jurang? Terus. Mereka harus semangat, mereka harus jaga keamanan pribadi masing-masing, dan ketiga kekompakan, sehingga mereka dapat melintasi rintangan HTF ini secara bersama-sama dan faktor keamanan tetap dijaga. Bagus. Ya. Tangan kirinya lurus. Turun. Tambah lagi. Ya, bagus. Sebetulnya mereka tidak ada tantangannya ya, mereka karena sudah terlatih prajurit itu, cuma pada saat rintangan-rintangan di akhir itu mereka sudah kelelahan. Khususnya itu naik togel, karena mereka sudah habis tenaganya, tetapi semangatnya masih ada. Saya yakin karena prajurit sudah terlatih semua, mereka mampu untuk melewati tantangan ini. Boleh. Merdeka! Materi lintas medan, kemudian HTF, cuaca yang begitu panas. Mereka masih harus berjuang naik ke Bukit 500 seperti itu kan. Ya. Nah itu mental. Kalau orang nggak kuat mentalnya mungkin udah duduk, mungkin udah tidur-tiduran minum-minum kan. Tapi mereka tetap bergerak terus sampai akhir. Patimura mendapat paket
Permirdas itu adalah peraturan baris berbaris. Permirdas, peraturan militer dasar. Materi yang dilombakan masing-masing peleton ada 73 itu, di mana seluruh prajurit harus bisa menguasai, memahami baik itu materinya ataupun materi kelompok yang harus dilaksanakan. Seorang Danton itu harus menguasai medan, harus bisa menganalisa bagaimana materi yang diberikan ini bisa dapat dilaksanakan oleh prajurit. Karena pelaksanaan kegiatan ini dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh medan yang ada. Dengan ukuran 25 kali 25 meter ini, tapi materinya sangat padat. Setelah mereka bisa menguasai medan yang ada, baru mereka harus konsentrasi, fokus dalam melaksanakan pemberian aba-aba, termasuk melihat bagaimana kondisi dari personil yang ada. Tim medis luar biasa ya, karena kita mengerahkan dokter-dokter yang memiliki keahlian khusus. Jadi kesiapan kesehatan Ton Tangkas ini mungkin lebih tinggi kesiapannya daripada lomba-lomba yang lain. Sehingga kesehatan menjadi prioritas pada lomba Ton Tangkas ini. Peserta terakhir pada siang hari ini yang telah sampai di finish. Kenapa kita guyur dengan air es? Karena untuk pendinginan. Jadi orang tidak mampu dengan cuaca panas seperti ini dengan jalan sekian kilo. Sehingga untuk menghindari cedera panas kita guyur biar badannya dingin, otaknya dingin, dan dia mampu untuk berjalan sampai di finish. Ini adalah lomba yang sangat keras. Beberapa event yang dilombakan sangat keras dan membawa risiko untuk cedera, terutama cedera panas yang namanya heat stroke. Kita melibatkan 150 personil, jadi 145 dari Kodam 3 dan 5 dari RSPAD. Semua peralatan siap, lengkap, obat-obatannya lengkap semuanya, sehingga kita mampu untuk memberikan pertolongan gawat daruratan. Sehingga pada awal kegiatan atau lomba sampai sekarang, alhamdulillah kita bisa selesaikan di sini. Sebenarnya tujuannya bukan perebutan piala ya, tapi lebih cenderung kepada bagaimana dia soliditas di satuannya, kekompakan satuannya. Hanya pimpinan Angkatan Darat memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil. Kodam 5 Brawijaya dari Yonif Rider 500 mendapatkan uang pembinaan sebesar 200 juta rupiah. Juara kedua Kodam 2 Sriwijaya dari Yonif Rider 200 mendapatkan uang pembinaan sebesar 150 juta rupiah. Dan untuk juara ketiga, Divisi 2 Kostrad dari Yonif Para Rider 501 mendapatkan uang pembinaan sebesar 100 juta rupiah.
Ya, bagi yang pemenang sekarang ini mungkin itu adalah hasil keberhasilan dan jasad dia ya. Tapi jangan sombong, juga jangan merasa besar kepala, karena siapa tahu pada periode berikutnya akan direbut oleh kontingen yang lain. Tidak ada kata yang lebih penting saya sampaikan pada kalian selain saya bangga sama kalian. Pasukan Brawijaya. Apa siap? Siap, siap, siap. Kata. Adakah para raja di matamu? Ada. Adakah para raja di dadamu? Ada. Ada. Mana? India, India, India. Mana? India, India, India. Maju jalan. Bukan baretnya, bukan karena lorengnya, bukan rifenya, bukan karena sanggulnya. Kami terpilih masuk parade dan karena jiwanya dan semangatnya. Dengan adanya juara 3, yang pertama adalah kita syukuri, itu yang terbaik yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada satuan saya. Selanjutnya mengevaluasi kekurangan-kekurangan dalam latihan yang sudah kita lakukan, sehingga ke depan menjadi lebih baik dan profesional. Mentalku ini, siapa bilang kami tidak berani? Kami dari 200 rider, belajar berlatih, itu moto kami. Maju loreng-loreng, kebanggaan kami. Seluruh prajurit Yonif Raider 200 Bakti Negara sangat bersyukur dengan capaian ini. Kita bisa meraih second best, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kami semua Batulan Infanteri Raider 500 Ikatan Kodam 5 Brawijaya merasa sangat bangga. Tetap jadilah prajurit-prajurit Birawa Anuraga yang gagah berani namun selalu rendah hati. Bangga dengan prajurit Sikatan, saya bangga dengan Birawa Anuraga. Tantangan buat mereka adalah bagaimana mempertahankan pencapaian yang luar biasa ini untuk semester depan. Jika mendapatkan giliran harus kembali membawa pulang piala yang sangat besar ini.